Bab 1201. Pria muda di ruang VIP bernama Harlan Bus. Dia adalah keturunan langsung dari salah satu keluarga besar di wilayah kerajaan. Meskipun keluarga Bus jauh dari 8 keluarga terkemuka, mereka masih cukup kuat di wilayah kerajaan. Harlan tidak terlalu berbakat, jadi dia akan menggunakan 2 kali upaya untuk hanya mendapatkan setengah hasil selama penanamannya. Selain itu, dia sangat malas, dan dia mencintai wanita. Dia tidak bisa pergi sehari tanpa tidur dengan seorang wanita. Karena itu, ia melemparkan pegangan setelah pisau dan mulai menghasilkan banyak uang di bidang pengaruh keluarga dengan mengandalkan reputasi keluarga. Meskipun demikian, Harlan sangat cerdas, itulah cara dia sampai di tempat dia sekarang. Dia tidak akan pernah mengambil risiko menyinggung seseorang yang tidak dia kenal. Lagi pula, ada terlalu banyak orang di wilayah kerajaan, pusat seluruh galaksi, bahwa ia tidak mampu menyinggung. Jika dia sedikit ceroboh, seluruh keluarganya mungkin dimusnahkan. Ketika Harlan mendengar pemuda itu bahwa dia berasal dari salah satu dari 8 keluarga terkemuka, keluarga Tufin, dia tertawa terbahak-bahak. Dia berkata dengan sinis, apakah Anda benar-benar dari keluarga Tufin? Apakah kamu bercanda? Keluarga Della Rosa telah memusnahkan keluarga Tufin, dan mereka telah mengganti keluarga Tufin sebagai salah satu dari 8 keluarga terkemuka. Petik 2. Itu karena keluarga Della Rosa memusnahkan keluarga Tufin yang saya tunjukkan di sini penyamaran. Selain itu, informasi yang ingin saya bagikan dengan Anda adalah salah satu rahasia absolut keluarga saya, kata Floyd. Oh, mari kita dengar. Harlan tertarik. Aku bisa memberitahumu, tetapi kamu harus menyelesaikan semua hutangku dan memberiku sejumlah besar uang setelah itu. Selain itu, apakah Anda yakin ingin semuanya mengetahuinya juga? Petik 2. Harlan menatap Floyd. Setelah memastikan dia tidak bercanda, Harlan berkata, kamu harus pergi sekarang. Iya bos. 2 pria parubaya dan 2 wanita cantik mengatakan pada saat yang sama. Segera setelah itu, mereka meninggalkan ruangan dengan hormat. Pada saat ini, hanya pemuda dan Floyd yang ditinggalkan di ruang VIP. Bisakah kamu memberitahuku sekarang? Selama Anda dapat memberi saya manfaat, saya akan setuju dengan semua yang Anda minta. Floyd mengambil napas dalam-dalam sebelum mengatakan, Pavan, putra tertua dari keluarga Tufin, telah menjelajahi di luar selama bertahun-tahun. Baru-baru ini, dia mengirim pesan kembali dengan mengatakan dia menemukan planet hidup asli di ambang Bima Sakti. Namun, ada peringkat puncak planet di planet ini, dan penduduk asli memiliki bakat yang sangat tinggi. Akan sangat berharga jika dia bisa menanam tanda budaknya di planet ini. Dengan demikian, ia meminta keluarga untuk menaklukkan mereka. Setelah keluarga mendapat berita tentang ini, mereka segera menyadari ini akan menjadi harapan bagi keluarga untuk bangkit. Oleh karena itu, mereka mengingat semua ahli waris untuk memilih kepala baru untuk generasi muda. Kemudian, mereka meminta Lord Adan untuk membawa kepala generasi muda. Namun, Lord Adan bertemu dengan serangan dari keluarga Della Rosa saat dalam perjalanan. Pada akhirnya, dia mati, dan Anda tahu sisanya. Keluarga Della Rosa menghancurkan keluarga saya, tetapi mereka tidak tahu tentang ini. Jika saya punya pilihan lain, saya tidak akan memberitahu Anda tentang ini. Floyd memberitahu Harlan ini karena dia tidak punya pilihan. Meskipun dia adalah keturunan langsung, dia adalah orang yang paling tidak mencolok. Keluarganya meninggal saat melakukan misi untuk keluarga. Dengan benar, rahasia top ini akan dibawa ke kuburan. Floyd hanya tahu ini karena dia mencuri informasi ini dari kubah rahasia keluarga setelah keluarga dimusnahkan. Dia ingin pergi sendiri, tetapi dia tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya. Karena itu, ia menyembunyikan ini di dalam hatinya. Dia tidak punya pilihan lain hari ini dan akan mati jika dia tidak mengatakannya. Dia bahkan mungkin menjalani hidup lebih buruk daripada kematian. Oleh karena itu, ia hanya bisa menggunakan informasi ini sebagai imbalan atas hidupnya. Ketika Harlan mendengar apa yang dikatakan Floyd, napasnya mulai menjadi lebih cepat. Jelas, dia sangat terkejut setelah mendengar berita ini. Karena Floyd berani memberitahunya tentang hal ini, itu berarti Floyd yakin dengan berita ini. Dia tahu konsekuensinya jika dia berani berbohong. Seberapa berbakat planet hidup asli dengan peringkat planet puncak. Jika Harlan menanam tanda budaknya di planet ini dan memaksa orang-orang untuk minum obat genetik untuk merangsang potensi mereka sebelum memberi makan kepada master, ia akan berbalik dari yang baik untuk tidak menjadi jenius. Bagaimana dia mengalami pertemuan yang begitu mengkhawatirkan namun kebetulan. Bab 1202. Tampaknya Harlan akan makmur. Meskipun Harlan tidak terlalu berbakat dan telah menyerah dalam berkultivasi, ini tidak berarti dia tidak berharap untuk menjadi lebih kuat dan membuat keluarganya menghargai dia. Dia tidak bisa bekerja keras untuk menebus bakatnya. Dia hanya menyerah karena dia tidak punya pilihan. Sekarang dia memiliki kesempatan yang sangat baik untuk meningkatkan bakatnya dan menginjak-injak pewaris pertama dan kedua keluarga, bagaimana dia akan menyerah. Secara kebetulan, keluarga Tufin mendapat kesempatan yang bagus tetapi dihabisi oleh keluarga Della Rosa pada saat kritis itu. Karena ini, dia adalah satu-satunya yang menerima berita ini. Mungkinkah aku yang benar-benar terpilih? Pada saat ini, ambisi terhormat Harlan tiba-tiba dihidupkan kembali. Wajahnya menjadi merah karena kegembiraan.
Jika dia membawa orang-orangnya untuk menanam tanda budaknya secara rahasia, siapa yang berani memandang rendah dia di masa depan? Kini, penglihatan Harlan tak hanya terbatas pada keluarganya. Dia bahkan mungkin menjadi seorang jenius super yang berada di level yang sama dengan Gunnar, seorang jenius di wilayah kerajaan. Pada saat itu, dia akan menjadi orang yang dihormati semua orang dan secara bersamaan mendapatkan kekaguman dari banyak wanita. Ketika dia memikirkan hal ini, Harlan merasakan darahnya terbakar. Namun, dia harus merencanakan ini dengan benar. Pertama, dia tidak bisa membocorkan ini. Kedua, dia tidak bisa membiarkan keluarganya tahu tentang ini. Jika tidak, dia tidak akan mendapatkan bagian dari ini. Karena itu, dia hanya bisa melakukan ini secara rahasia. Dia harus berhati-hati di planet dengan planet Ranker Puncak. Dia sama sekali bukan lawan orang itu. Apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Harlan bertanya setelah dia tenang. Tentu saja, bagaimana saya berani berbohong kepada Anda tentang hal seperti ini kecuali saya tidak ingin hidup lagi, jawab Floyd dengan tenang. Bagus kalau kamu tahu, di mana planet ini, di mana lokasinya. Kamu akan membiarkanku pergi sesuai janjimu setelah aku memberitahumu dan memberiku sejumlah besar uang, kan? Tidak sekarang, bagaimana saya tahu jika Anda mengada-ada untuk membodohi saya? Petik 2. Anda. Floyd sangat marah. Kemudian, dia bertanya dengan cepat, kapan kamu akan memenuhi janjimu? Pada saat ini, Harlan tertawa dan berkata, Floyd, saudaraku, kita bisa melakukan ini dengan perlahan. Selama Anda mengatakan yang sebenarnya, saya berjanji Anda akan memiliki kekayaan tak terbatas selama sisa hidup Anda. Saya sudah memiliki kekayaan tak terbatas. Saat ini, saya ingin pergi dengan uang dan mencari tempat tinggal penyamaran. Saya tidak pernah ingin keluar lagi. Baiklah, jika itu masalahnya, kamu harus ikut dengan kami. Segera setelah kami sampai di sana dan menanam tanda budak saya dengan sukses, saya dapat memberikan semua yang Anda inginkan. Bahkan jika Anda kembali kepada saya di masa depan ketika Anda berada di ujung tali Anda, saya masih akan melakukan segala daya saya untuk membantu Anda. Bagaimana menurutmu? Baiklah, ini kesepakatan. Floyd setuju setelah dia memikirkannya. Dia tahu dia tidak bisa pergi sekarang. Jika dia berada di posisi Harlan, dia juga tidak akan membiarkan pihak lain pergi. Haha, bagaimana langsung? Floyd, saudaraku, aku butuh waktu untuk bersiap, jadi kamu mungkin harus menderita sebentar. Selain tidak bisa pergi, Anda bisa meminta apa saja. Saya akan memberi Anda semua uang dan wanita yang Anda inginkan, Harlan tertawa. Saya ingin kedua wanita tadi, kata Floyd. Haha, baiklah, itu hanya masalah kecil. Setelah Harlan mengatakan itu, dia bangkit dan berjalan ke Floyd. Kemudian, dia pergi setelah menepuk bahu Floyd. Saat dia membuka pintu untuk pergi, kedua wanita itu masuk dan menutup pintu di belakang mereka. Bab 1203. David dan yang lainnya terus menuju ke tujuan mereka. Dia masih tidak tahu lokasi bumi telah diungkap oleh satu-satunya anggota keluarga Tufin yang masih hidup. Dia berpikir bahwa selama dia membunuh semua inti keluarga Tufin, tidak ada yang akan tahu di mana bumi berada. Namun, dia merindukan yang lain. Pada saat yang sama, David juga melakukan kesalahan dengan menyembunyikan lokasi bumi menggunakan sistem. Setelah menyembunyikannya, mereka tidak dapat menemukan bumi di peta galaksi. Dengan begitu, tidak ada yang akan tahu bahwa bumi sudah menjadi planet warga kelas atas Kekaisaran Bima Sakti. Hal ini membuat Harlan semakin yakin bahwa bumi adalah planet asli yang hidup. Pada saat ini, dia menemukan berbagai cara untuk membeli Curse Bloodbath secara diam-diam. Pada saat yang sama, dia merekrut master yang bisa diandalkan. Keluarganya memiliki Stellar Ranker dan bahkan master di alam semesta. Namun, Harlan tidak bisa memberitahu keluarganya tentang hal ini. Jika tidak, keluarganya akan mengambil apa yang menjadi haknya. Bahkan jika mereka memberi Harlan kompensasi setelah perbuatan itu dilakukan, itu tidak seberapa dibandingkan dengan planet kehidupan asli. Itu juga merupakan planet hidup asli dengan planet Ranker Puncak, jadi akan sulit untuk menentukan nilainya. Saat ini, ambisi Harlan yang telah lama sirna, kembali bangkit. Dia tidak puas hanya dengan menghabiskan waktunya dengan bermalas-malasan dan menunggu kematiannya. Dia ingin menjadi lebih kuat. Dia ingin menginjak ahli waris keluarga yang lain. Dia ingin menjadi orang yang paling mempesona di wilayah kerajaan. Namun, Harlan berencana untuk pergi ke bumi dengan kapal level paling rendahnya sehingga dia tidak akan menarik banyak perhatian. Bahkan jika ini akan lebih memakan waktu, dia bisa tiba di bumi secara diam-diam dan tidak menarik perhatian. Setengah bulan kemudian, Harlan telah membuat semua persiapan. Dia diam-diam membawa Floyd dan yang lainnya menjauh dari wilayah kerajaan dan menuju ke bumi. Namun, dilihat dari kecepatan kapal level terendah mereka hanya akan tiba dalam 3 atau 4 bulan. Pada saat ini, David dan yang lainnya mencapai tujuan pertama mereka di kapal perang galaksi mereka. Saat mereka melihat planet kecil yang hidup di dalamnya, David mengamatinya dengan kekuatan pikirannya. Dia bisa segera memahami segala sesuatu di planet ini. Setelah memindainya, David menghela nafas lega. Fiuh, planet ini belum ditemukan, dan tidak ditanami dengan tanda budak. Saat ini, itu masih mandiri. Kemajuan teknologi juga tampaknya sedikit lebih tinggi dari bumi.
Namun, itu tidak banyak. Tampaknya hanya peradaban level 0,8 atau 0,9. David meminta kapal perang galaksi untuk turun ke planet secara perlahan. Dia tidak menjatuhkan orang-orangnya ketika dia mendarat di padang rumput yang luas. Sebaliknya, mereka menunggu di dalam kapal perang galaksi agar orang-orang di planet ini mendekati mereka. Dia percaya mereka pasti telah menemukan kedatangannya yang lambat. Bahkan teknologi bumi akan memperhatikan mereka. Selain itu, planet ini sedikit lebih maju daripada bumi. Ledakan. Benar saja, tidak lama kemudian, suara guntur yang keras terdengar di kejauhan. Segera, jet tempur yang tak terhitung jumlahnya mendekat dari jauh dan dekat seperti lebah, menutupi langit di atas kapal perang galaksi. Bentuk jet tempur ini sedikit berbeda dari yang ada di bumi, tetapi strukturnya serupa. Mereka semua dirancang untuk mengurangi gesekan udara. Tidak seperti jet tempur di bumi, jet tempur ini bisa melayang di udara dan tidak jatuh. Ini tidak mungkin terjadi di bumi. Mereka harus terus terbang, atau mereka akan jatuh dari langit. Meskipun tingkat peradaban bumi hanya 0,1 atau 0,2 tingkat lebih buruk dari planet ini, masih ada kesenjangan teknologi tertentu. Bab 1204. Setelah jet tempur berhenti di udara, mereka mengarahkan peluru kendali mereka yang tak terhitung jumlahnya ke kapal perang galaksi. Namun, orang-orang di planet ini tidak tahu apa itu kapal perang galaksi. Menembak peluru kendali ini ke kapal seperti nyamuk yang mencoba menembus pelat besi. Itu tidak akan melakukan apapun pada kapal perang galaksi. Kenyataannya, para pilot jet tempur terkejut ketika mereka melihat kapal perang galaksi. Apa hal besar ini? Itu besar. Betapa hebatnya. Betapa mengesankan. Itu tidak terlihat seperti sesuatu yang bisa dibuat oleh planet kita. Saat ini, mereka sangat gugup. Benda ini seharusnya milik alien. Namun, mereka tidak tahu apakah kapal itu teman atau musuh. Pada saat yang sama, mereka mengirim adegan itu kembali ke pusat kendali sehingga bidikan besar planet ini bisa melihatnya. Saat David melihat jet tempur di langit, dia tahu sudah waktunya untuk keluar. Lubang palka galaksi warship terbuka, mengejutkan para pilot jet tempur. Mereka mencengkeram peluncur misil mereka dengan erat di tangan mereka. Mereka bisa menembakkan peluru kendali saat mereka menyadari ada yang tidak beres. David membawa Mia ke puncak galaksi warship. Sementara itu, Balu tinggal di ruang kendali untuk belajar mengemudikan kapal. Mulai sekarang, David akan menyerahkan ruang kendali ke Balu. Dengan begitu, dia akan merasa lebih nyaman. Kepala planet ini semua menatap kapal perang galaksi. Ketika mereka melihat dua manusia turun dan bukan makhluk yang tampak aneh, mereka semua menghela nafas lega. Ketika David sampai di atas kapal, dia tersenyum dan berkata kepada jet tempur di langit, "Jangan takut. Saya datang dengan damai." "Kamu siapa? Kenapa kamu datang ke sini?" Salah satu pilot jet tempur bertanya. "Saya dari peradaban level 3, dan saya di sini untuk mengundang Anda bergabung dengan Kekaisaran Bima Sakti," jawab David. Saat David melihat jet tempur di langit, dia tahu sudah waktunya untuk keluar. Lubang palka galaksi warship terbuka, mengejutkan para pilot jet tempur. Mereka mencengkeram peluncur misil mereka dengan erat di tangan mereka. Mereka bisa menembakkan peluru kendali saat mereka menyadari ada yang tidak beres. David membawa Mia ke puncak galaksi warship. Sementara itu, Balu tinggal di ruang kendali untuk belajar mengemudikan kapal. Mulai sekarang, David akan menyerahkan ruang kendali ke Balu. Dengan begitu, dia akan merasa lebih nyaman. Kepala planet ini semua menatap kapal perang galaksi. Ketika mereka melihat dua manusia turun dan bukan makhluk yang tampak aneh, mereka semua menghela nafas lega. Ketika David sampai di atas kapal, dia tersenyum dan berkata kepada jet tempur di langit, "Jangan takut. Saya datang dengan damai." "Kamu siapa? Kenapa kamu datang ke sini?" Salah satu pilot jet tempur bertanya. "Saya dari peradaban level 3, dan saya di sini untuk mengundang Anda bergabung dengan Kekaisaran Bima Sakti," jawab David. Ini adalah apa yang dia rencanakan untuk dikatakan. Tidak ada yang akan percaya padanya jika dia mengatakan dia ada di sini untuk menyelamatkan mereka. Oleh karena itu, dia mengatakan dia berasal dari kerajaan Bima Sakti. Jika dia bisa membantu mereka meningkatkan planet ini menjadi planet warga kelas atas dari Kekaisaran Bima Sakti, tidak ada yang akan berani melanggar aturan kekaisaran dan menanam tanda budak mereka di atasnya bahkan jika mereka menemukannya di masa depan. Biasanya, tidak ada yang akan datang jika David memberi label planet ini di peta galaksi kekaisaran karena mereka hanya akan sia-sia jika mereka melakukannya. Orang-orang hanya akan pergi ke tempat-tempat yang tidak berlabel di peta galaksi saat menjelajah. Ketika orang-orang mendengar David datang dari peradaban level 3, mereka tercengang. Mereka tahu bahwa mereka bahkan tidak berada pada peradaban level 1. Sekarang mereka bertemu seseorang dari peradaban level 3, mereka tahu mereka tidak akan memiliki kekuatan untuk melawan. Tidak heran pihak lain bisa membuat pesawat ruang angkasa yang begitu besar, mendominasi, dan tangguh. Tampaknya mereka berasal dari peradaban yang lebih tinggi. "Mengapa kamu mengundang kami untuk bergabung dengan Kekaisaran? Apa yang kamu inginkan? Jika Anda tidak menjelaskan diri Anda dengan benar, kami tidak akan mempercayai Anda."
Kami percaya tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Orang-orang ini lebih waspada daripada penduduk bumi. Penduduk bumi tidak begitu waspada ketika Pavan mendarat di bumi saat itu. David tersenyum pahit dalam hatinya. Bagaimana saya harus menjelaskan kepada mereka? Haruskah saya memberitahu mereka bahwa orang luar akan segera menyerang Anda dan menanamkan kutukan garis keturunan pada Anda, dan saya dipercayakan oleh seseorang untuk membantu Anda? Saya tidak berpikir ada orang yang akan mempercayai saya. Bab 1205. Siapa orang yang bertanggung jawab atas planet ini? Katakan padanya untuk berbicara denganku. Anda tidak akan mengerti bahkan jika saya menjelaskan kepada Anda. Lagi pula, Anda tidak dapat membuat keputusan ini, tanya David. Saya minta maaf. Jika Anda tidak menjelaskan kepada kami, tidak akan ada orang yang datang untuk berbicara dengan Anda karena kami tidak dapat memastikan apakah Anda teman atau musuh. David berada dalam dilema sekarang. Dia menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, saya benar-benar datang dengan damai. Kenapa kamu tidak percaya padaku? Anda harus menunjukkan bukti bahwa Anda tidak bermaksud jahat. Tidak seorang pun akan mempercayai orang asing sepenuhnya jika mereka berada dalam situasi ini, bukan? Mohon mengertilah. Mungkin kapal perang galaksi terlihat terlalu mendominasi dan tangguh, dan David berasal dari peradaban level 3, yang menyebabkan orang tersebut berbicara dengan sangat sopan. David mengira bahwa orang ini adil, tetapi bagaimana dia membuktikan dirinya? Setelah memikirkannya, David melihat sekeliling dan melihat puncak gunung besar yang jaraknya ratusan kilometer di sebelah kanannya. Sangat menarik perhatian di dataran datar ini. Dia tiba-tiba punya ide. Karena pihak lain tidak mempercayainya, dia harus berterus terang. Dia akan menunjukkan sebagian dari kekuatannya untuk menunjukkan kepada orang-orang ini bahwa jika dia ingin menyakiti mereka, mereka tidak akan punya cara untuk melawan. Dengan begitu, dia secara tidak langsung dapat menunjukkan bahwa tujuannya adalah asli. Baiklah, aku akan melakukannya. Jika itu masalahnya, aku akan membuktikannya padamu. Setelah David mengatakan itu, dia menunjuk ke puncak gunung besar yang jaraknya ratusan kilometer dan melanjutkan, lihat gunung itu. Tentu saja, itu puncak salju. Ini adalah gunung tertinggi dan terbesar di padang rumput dan puncak tertinggi dan terbesar di planet Cloud. Perhatikan baik-baik kalau begitu, penjelasan saya ada di gunung itu, kata David. Pilot jet tempur tidak mengerti apa yang dikatakan David, tetapi dia meminta jet tempur lain yang dilengkapi dengan kamera definisi tinggi untuk menyesuaikan kamera mereka sehingga mereka dapat menangkap cuplikan Snow Peak. Sementara kamera diarahkan ke sana, para pemimpin di ruang kontrol juga bisa melihatnya. Sementara itu, jet tempur lainnya mengarahkan peluru kendali mereka ke David dan Galaxy Warship. Tidak hanya jet tempur, tetapi meriam jarak jauh skala besar yang tak terhitung jumlahnya juga menargetkannya. Jika mereka mendeteksi permusuhan dari David, mereka akan menembak tanpa ragu-ragu dan meruntuhkan tempat ini ke tanah. Saat semua orang menatap puncak salju, David mengucapkan satu kata. Ke atas. Setelah dia mengatakan itu, ledakan. Suara keras bisa terdengar dari kejauhan. Kemudian, tanah bergetar. Puncak salju terangkat dari tanah dan naik ke udara sementara banyak orang di planet Cloud menyaksikan. Ini tidak mungkin. Semua orang terkejut melihat adegan ini, dan mereka semua bergumam, tidak mungkin. Mustahil. Adegan itu terlalu mengejutkan. Teknik luar biasa apa ini? Bagaimana dia bisa mengangkat puncak salju? Itu puncak salju, gunung tertinggi dan terbesar di planet Cloud. Itu sangat mudah diangkat oleh kekuatan misterius seperti itu. Betapa mengejutkan. Orang biasa tidak bisa melakukan ini. Setelah puncak salju naik ke udara, itu berhenti di sana dengan tenang. Bab 1206. Pada saat ini, puncak salju melayang di udara seperti sihir. Mia sudah terbiasa dengan ini. Sejak dia melihat David membunuh semua inti keluarga Grimm, dia tidak akan terkejut dengan apapun yang dilakukan David. Dengan kekuatannya, dia bisa menghancurkan planet ini dengan menghentakkan kakinya jika dia mau. Ruangan itu sunyi ketika para pemimpin di planet Cloud melihat puncak salju diangkat dengan mudah di dalam ruang kendali. Mata semua orang terbelalak, dan rahang mereka ternganga. Hanya nafas berat yang terdengar. Mereka tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Tuan, apa yang harus kita lakukan? Seseorang bertanya. Dari suaranya, orang bisa tahu bahwa dia sangat panik. Kekuatan yang ditunjukkan David terlalu besar. Mereka belum pernah melihat ini sebelumnya, dan tidak pernah mengharapkan seseorang untuk mengangkat gunung dan membuatnya melayang di udara. Berapa banyak kekuatan yang dibutuhkan? Tidak hanya dia, orang lain di ruang kontrol juga memiliki ekspresi ngeri di wajah mereka. Mereka berbalik untuk melihat seorang lelaki tua pada saat yang bersamaan. Orang tua itu adalah pembuat keputusan paling otoritatif di planet Cloud. Kirim 2 orang untuk memberitahu jet tempur untuk kembali. Juga, beritahu semua senjata untuk berhenti menembak. Kita tidak bisa memprediksi kekuatan alien ini. Kalian semua, ikutlah denganku untuk bertemu dengan alien peradaban level 3 itu. Mari kita lihat apa yang mereka inginkan, kata lelaki tua itu. Dia mengerti pihak lain berusaha mengintimidasi mereka. Jika tidak, seluruh planet Cloud tidak akan mampu melawannya.
Teknik dari peradaban tingkat tinggi sangat menakutkan. Puncak salju begitu besar, dan itu dengan santai terangkat dan sampai melayang di udara. Ini tak terduga. Kapan planet Cloud akan berkembang menjadi peradaban level 3? Di padang rumput di planet Cloud, setelah David mengejutkan semua orang dengan satu gerakan, dia merentangkan tangannya dan berkata perlahan, "Lihat. Aku benar-benar tidak bermaksud menyakitimu. Jika saya melakukannya, planet Anda bahkan tidak akan memiliki kekuatan untuk melawan. Saya benar-benar datang ke sini dengan damai." Pilot jet tempur mendapat perintah dari ruang kontrol. Ruang kontrol meminta mereka untuk mundur. Pada saat yang sama, mereka harus menenangkan alien yang kuat namun aneh ini. "Tuan, komandan kami akan segera datang untuk berbicara dengan Anda. Tolong tunggu dengan sabar sebentar." Petik 2. Betul sekali, ini tidak akan terjadi jika Anda melakukan ini sebelumnya. Anda hanya harus membuat saya menunjukkan kekuatan saya, David tersenyum dan berkata. "Tolong tenang, Tuan. Anda adalah pengunjung pertama planet Cloud dari luar angkasa. Saya harus memperlakukan Anda dengan hati-hati demi puluhan miliar orang di planet ini. Saya harap Anda mengerti." "Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Saya mengerti, ini akan baik-baik saja selama komandanmu sampai di sini. Jangan khawatir, jika saya bermusuhan, saya akan menekan planet Anda dengan paksa." Petik 2. "Terima kasih Pak." Setelah jet tempur mendapat pesanan, mereka meninggalkan padang rumput perlahan. David tidak peduli dan membiarkan mereka pergi. Pada saat yang sama, dia menempatkan puncak salju ke posisi semula. Itu tidak terlihat berbeda dari sebelumnya. Segera, kapal perang galaksi, David, dan Mia adalah satu-satunya yang tersisa di padang rumput. Sementara itu, komandan tertinggi planet Cloud sedang menuju ke sini. Setelah sehari, kapal perang galaksi milik David meninggalkan planet Cloud untuk menuju tujuan lain. Mereka telah menetapkan target pertama mereka. Setelah penjelasannya yang cermat, planet Cloud setuju untuk bergabung dengan Kekaisaran Bima Sakti. Untuk menghindari masalah, David langsung menghubungi Putri Astrid. Dengan bantuannya, planet Cloud dan planet Bug berhasil bergabung dengan Kekaisaran Bima Sakti. Mereka terdaftar sebagai planet warga kelas atas Kekaisaran. Pada saat yang sama, mereka juga berhasil terdaftar di peta galaksi Kekaisaran. Tak satu pun dari kekuatan akan berani mengingini mereka lagi. Efek jera dari Bima Sakti Empire tidak perlu dipertanyakan lagi. Bab 1207. David menuju ke tujuan berikutnya. Ada 2 bulan lagi sampai jamuan negara. Karenanya, dia harus pergi dan mengkonfirmasi status kedua planet. Orang tua di Timelin lain memberi David ratusan lokasi planet. Mereka semua ditanam dengan tanda budak. Namun, dia tidak memberitahu David Timelin, jadi David perlu mencari tahu status masing-masing planet satu per satu. Dia akan memberitahu Kekaisaran tentang yang belum ditemukan. Setelah itu, dia akan menghabiskan uang untuk mengubahnya menjadi planet warga kelas atas sehingga mereka tidak akan ditanami dengan tanda budak. Bahkan jika planet-planet itu ditemukan oleh kekuatan lain dan ditanami dengan tanda budak, David akan membunuh orang yang menanam tanda itu dan memberikan planet itu kembali kebebasannya. Sama seperti planet Bug. Dia akan menyingkirkan tanda budak ketika dia cukup kuat untuk menemukan cara untuk menghilangkannya. Ratusan planet itu berada di seluruh penjuru Bima Sakti. Ini akan memakan banyak waktu baginya untuk pergi ke mereka semua. Namun, David telah membuat janji. Jadi, dia akan melakukannya tidak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan. Lebih jauh, dia tidak akan mendapatkan sistem tanpa pengorbanan dan kerja keras orang-orang itu. Nasib bumi juga akan berkembang ke arah bumi pada Timelin tersebut. Pavan akan menanam tanda budaknya di bumi, dan kemudian dia akan naik ke puncak Bima Sakti. Sementara itu, David akan terus mencari cara untuk menghilangkan tanda budak. Dia bahkan berakhir gagal. Seseorang harus bersyukur, dan David adalah seseorang yang bisa membedakan rasa syukur dan keluhan. Dia hanya bisa berdiri di puncak Bima Sakti setelah orang-orang itu mengorbankan diri mereka sendiri. Tidak peduli seberapa tinggi harganya, dia harus membantu planet tempat orang-orang itu berasal. Dengan kekuatan David saat ini, itu hanya akan memakan sedikit waktu. Juga, dia akan mendapatkan manfaat dari membantu planet-planet itu. Setelah mengubah setiap planet menjadi planet warga kelas atas Kekaisaran, David akan mendapatkan ratusan poin mewah. Jika dia pergi ke ratusan dari mereka, dia akan mendapatkan banyak poin mewah. Sebulan kemudian, David akhirnya pergi ke 2 planet lagi. Kedua planet itu seperti planet awan karena kekuatan lain belum menemukannya. Tampaknya mereka hanya akan ditemukan di masa depan. Setelah David menunjukkan kekuatannya, dia akan langsung mengintimidasi orang-orang di planet ini. Kemudian, dia akan mengubah planet ini menjadi planet warga kelas atas Kekaisaran. Setelah itu, dia akan pergi sementara orang-orang itu tidak bisa menyuarakan keberatan mereka. David merasa bahwa bahkan jika orang-orang di planet itu tidak bisa mengerti sekarang, mereka akan berterima kasih padanya di masa depan. Karena tujuan berikutnya agak jauh, dia akan membutuhkan waktu hampir sebulan untuk tiba. Perjamuan negara lebih dari sebulan lagi, jadi jika dia menuju ke tujuan berikutnya, dia tidak akan tepat waktu. Karenanya, David memutuskan untuk kembali ke wilayah kerajaan terlebih dahulu.
Dia akan kembali ke bumi setelah perjamuan kenegaraan dan melanjutkan perjalanannya. Setelah perintah David, kapal perang galaksi mulai menuju ke pusat Bima Sakti dan wilayah kerajaan. Pada saat ini, sebuah kapal terbang kecil melaju melalui kehampaan di zona ketiadaan antara Bima Sakti dan galaksi binatang. Itu bergerak dengan kecepatan kilat. Tiba-tiba, retakan hitam muncul di depannya dan menelan kapal terbang itu. Segera, di sisi lain yang tak terbatas, celah kecil lainnya muncul. 3 makhluk seperti ular yang babak belur dan kelelahan dengan 9 kepala lolos dari celah. Setelah mereka melarikan diri, mereka segera kembali ke bentuk manusia mereka. Bab 1208. Aku sudah memberitahumu untuk tidak mengambil jalan pintas. Kamu seharusnya dengan patuh mengikuti rute asli, tetapi kamu tidak mendengarkanku. Hebat, kapal terbang kita telah ditelan oleh celah di zona ketiadaan. Akan terlalu lambat untuk menggunakan rute aslinya. Kami akhirnya meninggalkan bis galaksi untuk bersenang-senang di Bima Sakti. Tidakkah kamu ingin mencapai lebih awal sehingga kamu dapat menikmati rasa lezat manusia lebih cepat? Tentu saja, namun, bukankah berbahaya mengambil jalan pintas? Untungnya, celah kali ini tidak sekuat itu. Kita semua akan mati di sini jika bertemu dengan yang lebih kuat. Tidak mudah untuk membunuh kita semua. Ditambah lagi, tidak mudah untuk menemukan celah yang paling kuat. Kita hanya kurang beruntung karena bertemu satu hari ini. Kamu bilang kamu ingin mengambil jalan pintas. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Di mana kita? Seberapa jauh tempat ini dari Bima Sakti? Kemana kita harus pergi? Bagaimana aku bisa tahu? Anda. Baiklah, berhenti berdebat. Biarkan saya memeriksa teknik rahasianya, kata orang lain. Kemudian, keduanya berhenti berbicara. 3 binatang buas yang berubah menjadi bentuk manusia adalah orang-orang yang dikirim oleh klan ular berkepala 9 untuk membantu Sang Ruil. Karena mereka takut akan menarik perhatian, jadi mereka hanya mengirim 3 orang. Namun, ini sudah cukup. Ketiganya semuanya berada di alam abadi sebagian. Selain Mo dan Severus, yang sudah berada di Bima Sakti, akan ada 5 dari mereka yang berada di alam abadi sebagian. Bahkan jika ada 2 orang di sebagian alam abadi, Nimbus dan Wilfred, di galaksi Bima Sakti, mereka tidak akan menjadi lawan kelimanya. Mereka akan menderita kekalahan telak selama pertempuran 5 lawan 2. Kekaisaran Bima Sakti tidak akan menang kecuali Nimbus atau Wilfred menerobos ke alam abadi. Namun, ini tidak realistis. Jika seseorang di Bima Sakti mencapai alam abadi, klan ular berkepala 9 tidak akan berani begitu sombong. Meskipun hanya ada perbedaan setengah tingkat antara realm eternal parsial dan realm eternal, jaraknya bermil-mil. Seperti kata pepatah, merindukan sama baiknya dengan 1 mil. Ini akan menjadi dunia yang sama sekali baru jika seseorang bisa melewati perbedaan setengah level ini. Mereka hanya bisa terjebak di sini selamanya sampai mereka mati jika mereka tidak bisa. Alam abadi disebut alam abadi karena memiliki rentang hidup yang abadi. Selama tidak ada kecelakaan, seseorang bisa menua setua langit dan bumi dan bersinar seterang matahari dan bulan. Orang bisa membayangkan seberapa besar perbedaannya. Ada banyak orang di realm eternal parsial di bis galaksi. Namun, tidak banyak dari mereka di alam abadi. Sebagian besar pembangkit tenaga listrik terjebak pada tahap ini dan tidak bisa menerobos. Pada akhirnya, mereka menghabiskan masa hidup mereka dan mati dengan penyesalan. Klan ular berkepala 9 mengirim 3 orang ini untuk membantu di Bima Sakti. Untuk mencapai lebih cepat dan memakan manusia, mereka tidak mengikuti rute aslinya. Sebaliknya, mereka mengambil jalan pintas. Secara alami, akan ada bahaya dalam mengambil jalan pintas. Pada akhirnya, kapal terbang mereka ditelan oleh celah di Void of Nothingness. Mereka hanya bisa melarikan diri dari celah yang mereka buat setelah berubah kembali ke bentuk aslinya. Meskipun mereka semua berada di sebagian alam abadi, mereka tidak bisa berhenti terlalu lama di zona ketiadaan. Jika tidak, tubuh mereka tidak akan bisa menerimanya. Hanya setelah mereka mencapai alam abadi mereka dapat melakukan perjalanan, berjalan, dan bergegas dengan bebas di celah-celah ruang angkasa. Ini juga salah satu tanda mencapai alam abadi. Jarak tidak akan berarti apa-apa bagi mereka begitu mereka mencapai alam abadi. Mereka bisa merobek celah di ruang angkasa dan berjalan di dalamnya. Mereka juga bisa melintasi galaksi yang berbeda dengan cepat, apalagi di dalam galaksi yang sama. Kecepatan mereka akan melampaui batasan ruang. Bab 1209. Setelah menggunakan teknik rahasia, ketiganya menyadari bahwa mereka telah mencapai tepi Bima Sakti. Mereka sangat senang. Haha, sangat mudah. Kupikir kita hanya akan sampai setelah beberapa waktu. Aku tidak menyangka kita akan tiba secepat ini. Ini bagus. Kita bisa makan manusia lezat segera. Aku tidak sabar. Menggunakan celah ruang memang yang tercepat untuk bepergian. Tidak heran orang-orang di alam abadi dapat mengabaikan jarak dan mencapai tujuan mereka setelah merobek ruang. Sayang sekali kita tidak bisa tinggal di sana terlalu lama dan tidak dapat menentukan arahnya. Arah. Begitu kita masuk, kita hanya bisa meraba-raba secara membabi buta. Bukan apa-apa, begitu kita mencapai alam abadi, kita juga bisa merobek ruang dan berjalan-jalan dengan bebas. Alam abadi, tidak semudah itu. Kita mungkin tidak akan pernah sampai di sana seumur hidup ini.
Baiklah, berhenti mendesah. Ayo pergi. Aku tidak sabar lagi, dan aku sudah bisa mencium bau manusia. Manusia dilahirkan untuk menjadi makanan kita. Setelah kita membantu Pang Mo itu menggulingkan galaksi Bima Sakti, kita semua bisa memiliki manusia yang enak. Kamu benar, ini bukan waktunya untuk mengeluh tentang itu. Makanan lebih penting, ayo pergi. Ketiganya melaju ke depan, mengikuti arah yang diberikan oleh teknik rahasia. Kecepatan penuh seseorang di Realm Eternal Parsial lebih cepat daripada kapal terbang biasa. Mereka seperti tiga kilatan cahaya yang berjalan dalam kehampaan. Dalam sekejap mata, mereka menghilang. Segera, ketiganya memasuki sekitar Bima Sakti. Saat mereka berada di sini, tidak ada celah ruang yang biasanya terjadi di zona ketiadaan. Juga tidak ada Void Wings yang menakutkan dan kuat. Ketiganya terus menuju ke Light Star. Di tingkat tertinggi menara, Severus mendapat kabar bahwa orang-orang yang dikirim oleh klan akan segera tiba. Karenanya, dia memanggil Mo. Severus, aku bertanya-tanya mengapa kamu memanggilku. Apakah kamu mendapat berita dari klanmu? Tanya Mo. Benar, Mo. Bantuan dari klanku akan segera tiba. Kali ini, untuk memastikan rencananya berjalan lancar, klan mengirimi kami 3 orang di sebagian alam abadi. Selain kami, akan ada 5 orang di sebagian alam abadi. Tidak peduli apa yang dilakukan Kekaisaran Bima Sakti, mereka pasti akan kalah, jawab Severus sambil tersenyum. Betulkah? Mo bangkit dan bertanya dengan penuh semangat. Tentu saja, aku baru saja mendapat kabar. Mereka akan segera hadir di Light Star. Luar biasa, itu sangat menakjubkan. Haha, Nimbus, tunggu saja. Aku akan mengubah perjamuan kenegaraanmu kali ini menjadi pemakaman kenegaraan. Mo terkekeh keras. Pada saat ini, Severus menyelam Mo dan berkata dengan serius, namun, kita harus mencoba yang terbaik untuk menjaga agar acara ini tetap berskala kecil, seperti yang kamu katakan. Bahkan jika peluang kita untuk memperingatkan Universe Enforcer sangat rendah, kita tidak mampu untuk bertaruh. Jika kita memperingatkan orang-orang itu, kita semua akan hancur. Bahkan klan ular berkepala 9 akan terpengaruh. Jangan khawatir, Severus. Aku akan menyuruh semua Sangruilian kita menyusup ke pasukan lain tanpa bayaran dalam waktu sekitar 1 bulan. Ketika itu terjadi, kita bisa dengan paksa menekan seluruh keluarga Barlowe, tanpa memberi mereka kesempatan. Aku berjanji mereka tidak akan melakukannya. Bisa melakukan sesuatu yang besar. Baiklah, saya harap kita memiliki kerjasama yang menyenangkan. Setelah itu, Severus mengulurkan tangan kanannya. Mo mengulurkan tangannya juga untuk berjabat tangan. Dia berkata, saya harap kita memiliki kerjasama yang menyenangkan. Dalam beberapa hari berikutnya, para pendosa Sangruil mulai bergerak di sekitar wilayah kerajaan seperti orang gila setelah mendapatkan perintah Mo. Mereka sering muncul, sehingga mereka tidak bisa menghindari bertabrakan dengan militer Kekaisaran Bima Sakti dan 4 aula besar Kekaisaran. Namun, Bima Sakti telah berkembang selama bertahun-tahun sementara Sangruil berjuang di ambang kematian. Begitu mereka bertabrakan, selain dari pertama kali militer Kekaisaran mengalami kekalahan karena mereka tidak memahami serangan Sangruil Sinner, militer Kekaisaran perlahan-lahan mendapatkan keunggulan mutlak dalam konflik-konflik berikutnya dan terus-menerus menekan Sangruil Sinners. Namun, ini hanyalah bom asap yang dibuat oleh Sangruil Sinners untuk menarik perhatian Kekaisaran. Orang-orang perkasa mereka diam-diam menghubungi berbagai kekuatan di wilayah kerajaan untuk mencoba menyusup ke mereka. 3 dari klan ular berkepala 9 di Realm Eternal Parsial tiba di Light Star beberapa hari kemudian. Sikap Mo yang berlebihan meningkat setelah 5 orang di alam abadi sebagian bertemu. Karena segalanya telah meningkat ke tahap ini, Mo merasa bahwa Sangruil pasti akan menang. Itu hanya tergantung pada seberapa mudah mereka akan menang dan seberapa besar harga yang harus mereka bayar. Planet kerajaan di wilayah kerajaan. Sebuah pesawat ruang angkasa yang tidak mencolok dengan cepat meninggalkan planet yang dikendalikan oleh kekuatan sedang. Karena baru saja tiba di luar planet ini. Pertengkaran. Cahaya dingin muncul dan membelah kapal menjadi 2 dalam sekejap mata. Bab 1210. Ledakan. Ledakan keras segera terjadi. Setelah debu dan abu mengendap, beberapa pria berjubah hitam berdiri di tempat pesawat ruang angkasa itu meledak. Pendosa Sangruil, kamu berkolusi dengan ras asing untuk menciptakan kekacauan di Kekaisaran, jadi kamu harus mati. Atlas dari White Tiger Hall meraung dan bergegas maju dengan pedangnya. Pria berjubah hitam itu juga tidak akan menunjukkan kelemahan. Mereka berubah menjadi binatang buas untuk meningkatkan kekuatan mereka sebelum melawan lawan mereka. Namun, Atlas adalah seorang ranker surgawi puncak, sehingga para pendosa Sangruil itu tidak dapat melawannya. Bahkan jika mereka kembali menjadi binatang buas, mereka tidak bisa mengalahkan Atlas. Segera, Atlas membunuh mereka semua dan membawa mayat mereka kembali ke planet Royal untuk penelitian. Ini terjadi di harian planet Royal. Mayat Sangruil Sinner ditumpuk setinggi gunung di 4 aula besar dan pangkalan militer. Namun, ini semua adalah pendosa Sangruil biasa. Mereka memiliki tingkat keberhasilan fusi yang rendah dengan gen ular berkepala 9, jadi mereka tidak layak untuk diteliti. Hanya petinggi Sangruil Sinner di Celestial Rank yang layak untuk diteliti. Meskipun demikian, sulit untuk menemukan petinggi seperti ini.
Bahkan jika mereka melakukannya, pendosa Sangruil akan melarikan diri dengan mudah jika mereka tidak memiliki kekuatan untuk menaklukkan mereka. Pada titik ini, Sangruil Sinners tidak akan berhadapan langsung dengan kekaisaran. Alasan mereka sederhana. Jika mereka dapat menghubungi pasukan di wilayah kerajaan lebih sering, mereka dapat mengacaukan tatanan wilayah kerajaan. Terlepas dari apakah mereka berhasil, mereka akan membingungkan kekaisaran hanya dengan menghubungi pasukan. Kekaisaran kemudian akan mencurigai kekuatan-kekuatan itu. Namun, kekaisaran tidak akan segera menghancurkan kekuatan itu. Sebaliknya, mereka akan membagi kekuatan mereka untuk mengawasi mereka. Bahkan jika kekuatan itu dikeluhkan tentang hal ini, pendosa Sangruil tidak akan membunuh mereka untuk membungkam mereka. Sebaliknya, mereka akan mengubah target mereka sekaligus. Waktu berlalu perlahan. Saat Sangruil Sinners mengacaukan tatanan tanpa syarat, wilayah kerajaan menjadi semakin kacau. Hampir setiap kekuatan merasa seolah-olah mereka dalam bahaya. Mereka takut bahwa Sangruil Sinners akan mendatangi mereka. Bahkan jika mereka tidak berbalik melawan kekaisaran ketika itu terjadi, masih akan sulit bagi mereka untuk menjelaskan diri mereka sendiri. Karena itu, setelah Sangruil menghubungi pasukan, kekaisaran akan terus memantau pasukan itu. Dengan begitu, secara tidak langsung akan membantu Sangruil mencapai tujuannya. Tidak hanya kekuatan kekaisaran akan terpecah, tetapi mereka juga hanya bisa membuat wilayah kerajaan lebih kacau. Tentu saja, Sangruil membayar mahal untuk ini. Banyak petinggi terbunuh, sementara pendosa Sangruil biasa yang tak terhitung jumlahnya meninggal dan terluka parah. Kekaisaran bahkan mengepung dan memusnahkan beberapa inti peringkat Infinity. Para pendosa Sangruil menderita kerugian besar, tetapi mau tidak peduli. Sangruil mampu menanggung kerugian ini untuk mencapai kemenangan akhir. Bab 1211. Di dalam ruang rahasia di istana kerajaan di planet kerajaan wilayah kerajaan, Wilfred baru saja merawat luka Nimbus untuknya. Nimbus menghela nafas dan bertanya, "Paman Wildred, saya hampir sembuh. Saya seharusnya bisa pulih sepenuhnya setelah beberapa kali, kan? Anda masih membutuhkan setidaknya 1 bulan jika Anda ingin sembuh sepenuhnya tanpa komplikasi lebih lanjut. Juga, Anda masih tidak bisa bertarung selama periode ini. Jika tidak, waktunya mungkin lebih lama," kata Wilfred. "Aku tidak bisa berhenti berjuang. Aku sudah menahan begitu lama, dan aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi." Para pendosa Sangruil menjadi semakin arogan akhir-akhir ini. Mereka tampaknya ditekan oleh kekaisaran, tetapi yang mati semuanya adalah bandit. Pada kenyataannya, tuan mereka diam-diam berencana untuk menggulingkan wilayah kerajaan dan kekuatan lainnya. Jika saya tidak memberi mereka pelajaran yang menyakitkan, mereka akan berpikir kekaisaran itu lemah, kata Nimbus dengan cemberut. Nimbus, para pendosa Sangruil sangat tidak terkendali karena mereka ingin membuat Anda melakukan sesuatu sehingga Anda tidak akan pernah pulih. Anda tidak boleh tertipu. Anda perlu memulihkan diri. Jika tidak, kekaisaran akan menjadi besar. Masalah, desak Wilfred dengan sabar. Tapi, Paman Wilfred. Nimbus masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi Wilfred menyelanya, tidak ada tapi. Biarkan mereka melakukan apapun yang mereka inginkan. Jika mereka tidak melukai fondasi kekaisaran, tinggalkan saja mereka. Kami akan melawan saat Anda pulih, dan kami akan menghancurkannya. Mereka sehingga mereka tidak akan pernah kembali. Sudah bertahun-tahun sejak saya bertarung. Saya tidak berpikir tulang lama saya masih bisa melakukan pukulan. Meskipun Nimbus sangat ingin mengalahkan para bajingan Sangruil Sinner itu, dia mengira Wilfred benar setelah dia memikirkannya. Tidak peduli apa yang mereka lakukan sekarang, mereka tidak dapat melukai fondasi kekaisaran. Namun, jika Nimbus tidak pernah pulih atau kondisinya memburuk, kekaisaran akan berada dalam bahaya. Baiklah, Paman Wilfred, aku akan mendengarkanmu. Aku hanya akan menghancurkan Sangruil Sinner setelah aku pulih, Nimbus setuju. Ataboy, sebagai kaisar kekaisaran Bima Sakti, kamu harus fokus pada gambaran yang lebih besar. Keuntungan atau kerugian sementara tidak berarti apa-apa, hanya kemenangan akhir yang penting. Kami akan membiarkan para pendosa Sangruil mengamuk untuk sementara waktu. Kekaisaran akan melawan setelah perjamuan kenegaraan. Kali ini, kita harus menghancurkan semua peluang mereka untuk kembali. Wilfred mengerutkan kening. Kilatan dingin muncul di matanya, menurunkan suhu ruang rahasia. Dia adalah monster yang biasa bepergian dengan bebas melintasi Bima Sakti. Dia tidak kalah dengan ayah Nimbus, yang juga merupakan kaisar sebelumnya. Namun, bukan ini yang diinginkan Wilfred. Dia tidak ingin dibatasi oleh identitasnya, jadi dia secara sukarela menyerah pada kesempatan untuk bersaing memperebutkan posisi kaisar. Jika tidak, pertarungan sebelumnya untuk posisi kaisar akan menjadi pertempuran sengit antara raksasa. Tidak akan diketahui siapa yang akan menang. Paman Wilfred, saya sangat tidak berguna. Saya masih membutuhkan Anda untuk mengambil tindakan bahkan di usia tua Anda, kata Nimbus meminta maaf. Wilfred menamparkan kepala Nimbus dan memarahi sambil menyeringai, dasar brengsek, apa kau bilang aku tidak berguna hanya karena aku tua? Haruskah aku duduk-duduk saja dan menikmati tahun-tahun terakhirku? Jika yang lain dari Bima Sakti melihat itu, rahang mereka akan jatuh ke lantai. Seseorang berani menamparkan kepala Nimbus, nomor 1 di Bima Sakti. Apakah mereka meminta untuk mati?
Namun, Nimbus tidak marah. Sebaliknya, dia tertawa dan berkata, Paman Wilfred, bisakah kamu berhenti menamparkan kepalaku? Kamu terus melakukan ini sejak aku masih kecil. Aku ingin tahu apakah alasan mengapa aku tidak pernah bisa menerobos ke alam abadi adalah karena kamu selalu menamparku. Kepalaku. Kamu bajingan, tahukah kamu berapa lama aku terjebak di realm abadi parsial? Sudah berapa lama kamu terjebak? Aku tidak pernah menemukan alasan, dan sekarang kamu menyalahkanku. Setelah Wilfred mengatakan itu, dia menamparkan Nimbus lagi. Paman Wilfred, maaf. Aku salah. Aku tidak menyalahkanmu. Kamu sehat dan bersemangat meskipun bertahun-tahun, dan kamu berada di masa jayamu. Nimbus memohon belas kasihan. Baiklah, pergilah sekarang. Aku akan meneliti dan mengalokasikan beberapa obat khusus untukmu untuk melihat apakah itu akan menyembuhkanmu lebih cepat. Wilfred meminta Nimbus untuk pergi. Yah, Paman Wildred, aku akan pergi sekarang. Kebetulan, aku harus menangani beberapa hal. Setelah Nimbus mengatakan itu, dia bangkit untuk pergi. Duo paman dan keponakan sudah biasa bercanda. Ayah Nimbus adalah kaisar sebelumnya. Karena dia selalu mengatur urusan kekaisaran, dia sangat sibuk, sehingga dia tidak punya waktu untuk mendidik Nimbus. Sementara itu, Nimbus sangat berbakat. Akhirnya, Wilfred mengambil alih tugas mendidik Nimbus. Bab 1212. Oleh karena itu, Nimbus telah mengkultivasi Wilfred sejak dia masih kecil. Dia telah mendapatkan lebih dari setengah kemampuannya dari Wilfred. Keduanya adalah paman dan keponakan, tetapi pada saat yang sama, mereka juga master dan murid. Karena itu, mereka sangat dekat. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa Nimbus lebih dekat dengan Wilfred daripada ayahnya sendiri. Setelah Nimbus meninggalkan ruang rahasia dan mencapai ruang kerjanya, dia mendengar seseorang mengetuk pintu. Ketuk ketuk ketuk. Siapa di sana? Tanya Nimbus. Ayah, ini aku, jawab pangeran tertua, Wagner. Masuk. Pintu ruang belajar terbuka. Seorang pria muda masuk, dan itu tidak lain adalah Pangeran Wagner. Apa itu? Nimbus bertanya tanpa mengangkat kepalanya. Ayah, pendosa Sang Ruil telah merajalela akhir-akhir ini. Mereka menyebabkan begitu banyak kekacauan di wilayah kerajaan. Bahkan jika mereka ditundukkan di permukaan, tuan mereka merencanakan dengan kekuatan lain dalam kegelapan. Berbahaya bagi kekaisaran jika ini terus berlanjut. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Wagner. Bagus kamu bisa melihat ini. Namun, ini bukan sesuatu yang harus kamu khawatirkan. Kamu hanya perlu melakukan apa yang harus kamu lakukan dan tidak memikirkan ini, kata Nimbus sambil melihat materi di kepalanya dengan kepalanya. Diturunkan. Tapi, ayah. Wagner masih ingin melanjutkan. Namun, Nimbus mengangkat kepalanya untuk melihatnya, menghentikan apa yang dia coba katakan. Aku mengerti, ayah. Aku akan pergi sekarang. Nimbus tidak mengatakan apa-apa. Kemudian, dia menundukkan kepalanya dan melambaikan tangannya. Wagner meninggalkan ruangan dengan hormat. Setelah dia keluar, dia menarik napas dalam-dalam sebelum menghembuskannya. Tekanan menghadapi ayahnya terlalu berat. Dia memang orang nomor satu di sebagian Eternal Realm of the Milky Way. Dia sangat kuat. Tatapan Nimbus membuat Wagner merasa sulit bernapas. Wagner bertanya-tanya kapan dia bisa mencapai tahap ini. Dia menghela nafas. Dia pikir dia bisa mendapatkan beberapa poin brownies dari ayahnya setelah mengetahui motif sebenarnya dari Sang Ruil Sinner. Namun, ternyata ayahnya sudah tahu jauh sebelumnya. Masuk akal jika Anda memikirkannya. Apakah ada yang bisa saya sembunyikan dari seseorang seperti ayah? Dia mengendalikan Bima Sakti dan memiliki banyak tuan di sekelilingnya. Semua orang akan dilanda teror mendengar suara penjaga istana. Selanjutnya, ada juga 4 aula besar yang bersembunyi di kegelapan. Orang-orang itu sangat menakutkan. Jika saya memiliki kesempatan untuk menjadi kaisar berikutnya, semua ini akan menjadi milik saya. Bab 1213. Selain orang-orang yang merupakan Grandmaster di Bima Sakti, kebanyakan orang tidak tahu bahwa Azure Dragon, White Tiger, Red Fins, dan Black Tortoise Hall dipisahkan menjadi aula internal dan aula eksternal. Aula luar adalah 4 aula yang dilihat semua orang di permukaan, di sisi lain, aula internal akan bersembunyi dalam kegelapan. Aula eksternal dan internal memiliki perbedaan kekuatan yang sangat besar. Kepala aula eksternal hanyalah peringkat teratas celestial. Sementara itu, kepala aula internal adalah 4 ranker infinity puncak yang menarik. Kedua belah pihak memiliki perbedaan yang jelas di alam. Jelas dari sini betapa berbedanya aula internal dan eksternal. Kekuatan 4 aula jauh lebih besar daripada para penjaga istana. Bahkan jika tidak banyak orang di aula internal, mereka memiliki ambang batas yang sangat tinggi. Banyak orang akan tersentak memikirkan mereka. Mereka harus melalui beberapa tingkat seleksi untuk bergabung dengan aula internal. Selain itu, mereka juga harus setidaknya berada di Celestial Rank. 4 aula besar adalah tangan kiri dan kanan Kaisar Nimbus yang sebenarnya. Mereka juga senjata supernya untuk mengendalikan seluruh Bima Sakti. Namun, 4 aula besar berbeda dari penjaga istana. Kaisar Nimbus melatih para penjaga istana untuk menjadi prajurit kematiannya, dan mereka hanya akan mendengarkan perintahnya. Itu akan sama bahkan jika Nimbus bukan kaisar.
Sebaliknya, tidak demikian halnya dengan 4 aula besar. Mereka didirikan ketika Kekaisaran Bima Sakti didirikan. Mereka hanya akan mendengarkan kaisar kekaisaran. Siapapun yang menjadi kaisar dapat mengendalikan mereka. Dengan kata lain, jika Kaisar Nimbus memberikan posisinya kepada salah satu dari 18 pangeran, 4 aula besar, termasuk aula internal dan eksternal, akan mendengarkan kaisar baru. Mereka tidak mau mendengarkan Nimbus lagi. Ini adalah tradisi Kekaisaran Bima Sakti. Ini adalah aturan yang ditetapkan oleh para Grandmaster sebelumnya dari keluarga Barlowe untuk menjamin otoritas kaisar. Tidak ada yang diizinkan untuk melanggarnya. Kekaisaran Bima Sakti telah mengendalikan Bima Sakti selama bertahun-tahun. Jika mereka pernah menunjukkan semua kekuatan tersembunyi mereka sekaligus, mereka pasti akan mengejutkan semua orang. Setelah Pangeran Wagner pergi, Nimbus berhenti membaca materinya dan mengangkat kepalanya. Bahkan jika dia tidak bisa mengambil tindakan karena cederanya, dia tidak bisa membiarkan para pendosa Sangruil terus membuat kekacauan. Dia harus memberi mereka pelajaran yang menyakitkan. Begitu ada banyak pasukan pemberontak di wilayah kerajaan, kekaisaran akan berada dalam masalah. Semakin kekaisaran tetap diam, semakin banyak kekuatan akan tergoda. Sampaikan perintahku untukku, pesan aula internal Azure Dragon dan White Tiger untuk meredam semangat pendosa Sangruil dan mengembalikan kejayaan kekaisaran, kata Nimbus dengan suara berat. Ya yang mulia. Sebuah suara bergema di ruang belajar. Namun, seseorang hanya bisa mendengar suara itu tetapi tidak melihat orangnya. Setelah Nimbus mengatakan itu, dia terus menundukkan kepalanya untuk melihat-lihat materialnya. Tidak lama setelah dia mengeluarkan dekrit, Azure Dragon dan White Tiger, dua aula internal yang bersembunyi di kegelapan, dengan cepat dikirim. Mereka mulai membatasi Master Sangruil Sinner di wilayah kerajaan. Dalam kekosongan wilayah kerajaan, dua petinggi Sangruil Sinner peringkat Infinity baru saja selesai menghubungi sebuah kekuatan. Meskipun mereka gagal, pihak lain menyatakan mereka akan memutuskan tergantung pada keadaan. Mereka telah menyelesaikan perintah raja mereka dan akan menuju ke target berikutnya ketika cahaya dingin muncul tiba-tiba. Keduanya terkejut. Kemudian, mereka merasakan kulit kepala mereka kesemutan, jadi mereka dengan cepat menghindarinya. Astaga! Sebuah cahaya dingin meluncur melewati mereka. Jika mereka tidak bereaksi cukup cepat, mereka akan terluka parah. Siapa di sana? Salah satu pendosa Sangruil berteriak. Aula internal naga biru. Sebuah suara berkata di kejauhan. Aula internal naga biru. Bab 1214. Keduanya saling memandang dan melihat ketakutan di mata masing-masing. Lari. Mereka tidak ragu-ragu sebelum berpisah untuk melarikan diri ke arah yang berlawanan. Setelah itu, mereka berubah menjadi lampu warna-warni dan melarikan diri dengan panik. Sebagai lawan Kekaisaran Bima Sakti selama ribuan tahun, Sangruil tahu tentang keberadaan 4 aula internal. Mereka adalah senjata paling ampuh dari Kekaisaran Bima Sakti. Kedua belah pihak telah berjuang selama bertahun-tahun, dan Sangruil telah menderita begitu banyak kekalahan di tangan 4 aula internal. Ketika kedua Sangruil Sinners mendengar pihak lain berasal dari Azure Dragon Internal Hall, mereka segera melarikan diri, meskipun mereka adalah Sangruil yang lebih tinggi di Infinity Rank. Tidak ada yang lebih penting dari hidup mereka. Mereka akhirnya menahan rasa sakit karena menyatu dengan gen ular berkepala 9 untuk mencapai peringkat Infinity. Selain itu, Sangruil hendak menggulingkan Kekaisaran Bima Sakti untuk mengambil alih Bima Sakti. Ketika saatnya tiba, para petinggi Sangruil akan duduk di atas dan menikmati kekaguman dari banyak orang. Mereka tidak ingin mati sekarang. Akan sangat disayangkan untuk mati seperti ini. Huff, kamu ingin melarikan diri. Bisakah kamu benar-benar melakukannya? Beraninya kamu pemberontak dan pengkhianat membawa kekacauan ke kekaisaran. Kamu harus mati. Suara itu berkata lagi dari kejauhan. Ah. Ah. Segera, dua ratapan kesakitan bisa terdengar. Kedua pendosa Sangruil dibunuh dengan cepat. Setelah itu, mayat mereka juga dibawa pergi. Mayat seorang Celestial Ranker layak untuk diteliti. Aula internal Azure Dragon dan aula internal Harimau Putih mengambil tindakan. Mereka menunjukkan kekuatan mereka dan segera mendapatkan hasil yang bagus. Sekarang, para petinggi Sangruilian di Infinity Rank tidak berani menunjukkan diri. Banyak yang bahkan tidak berani tinggal di wilayah kerajaan. 4 aula internal terlalu menakutkan, dan mereka ketakutan. Mau juga segera mengetahui bahwa Nimbus telah mengirim Azure Dragon dan aula internal Harimau Putih. Dia tidak khawatir tentang orang-orang yang berpangkat Celestial dan di bawahnya. Dia bisa mengorbankan mereka. Namun, dia tidak bisa mengorbankan Infinity Ranker. Tidak banyak Infinity Ranker di Sangruil. Jika 4 aula internal kekaisaran membunuh lebih banyak lagi, tidak akan mudah untuk mengendalikan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya tanpa Bima Sakti karena Mo tidak akan memiliki begitu banyak pembangkit tenaga listrik untuk bertindak sebagai pencegahan. Sebagai Raja Sangruil, dia tidak bisa terus-menerus mengkhawatirkan masalah sepele ini. Karena itu, Mo memutuskan untuk meminta Infinity Ranker Sangruil bersembunyi untuk sementara waktu. Mereka seharusnya tidak berhadapan langsung dengan Azure Dragon dan White Tiger Internal Hall. Mereka seharusnya hanya melanjutkan setelah hype mereda.
Mo ingin mengambil tindakan sendiri dan melenyapkan dua kekuatan di Kekaisaran Bima Sakti bersama Severus. Namun, dia menyerah pada pemikiran itu pada akhirnya. Meskipun mereka akan membuat Kekaisaran menderita kerugian besar dan merusak fondasi mereka jika mereka melakukan ini, keuntungan mereka tidak akan menggantikan kerugian mereka jika mereka secara tidak sengaja memperingatkan musuh mereka. Penghancuran Kekaisaran Bima Sakti tidak dapat diubah. Saat ini, Mo paling takut Nimbus mengetahui kekuatan sejati Sang Ruil dan melarikan diri tanpa peduli. Dengan begitu, itu akan merepotkan. Jika salah satu orang di alam abadi sebagian di Kekaisaran Bima Sakti melarikan diri, itu akan menjadi bahaya besar yang tersembunyi bagi Sang Ruil. Jika Nimbus sampai ke alam abadi secara kebetulan, kemenangan sulit Sang Ruil yang mereka peroleh setelah mengorbankan begitu banyak akan hilang seperti kepulan asap. Dengan demikian, Mo harus membuat keluarga Barlowe lengah dan mengakhiri mereka dalam satu gerakan. Dia bisa membiarkan yang lain pergi, tapi dia tidak bisa membiarkan Nimbus dan Wilfred pergi. Keduanya harus mati, dan mereka tidak punya pilihan lain. Sebulan kemudian, Kekaisaran Bima Sakti akan mengadakan perjamuan kenegaraan di planet Royal. Hari itu, mereka akan memberikan penghormatan kepada leluhur keluarga Barlowe, jadi Nimbus dan Wilfred pasti ada di sana. Sang Ruil akan mengambil tindakan pada hari itu. 5 orang di Realm Eternal Parsial versus 2 orang di Realm Eternal Parsial. Nimbus dan Wilfred tidak akan bisa melarikan diri. Bersambung.